Yang presentasi udah siap? Bu, tapi Baiklah. Yurika izin. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baiklah, langsung saja pada siang hari ini kami kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami dengan hukum termodinamika dan lingkungan. Ya, untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Saudari Yurika Andira. Kepada Saudari Yurika, saya persilahkan. Diharapkan seluruh peserta untuk memute-kan suaranya dan mengaktifkan kameranya. Terima kasih. Slide-nya Mbak, tolong. Ya. Mungkin belum slide-nya. Belum. Nah, sudah Mbak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian termodinamika. Termodinamika berasal dari bahasa Yunani, yaitu thermos, yang artinya panas, dan dinamik, yang artinya perubahan. Cabang ilmu ini didasarkan pada dua prinsip yang aslinya diturunkan dari eksperimen, tapi kini dianggap sebagai aksiom. Prinsip pertama adalah hukum kekekalan energi, yang mengambil bentuk hukum kesetaraan panas dan kerja. Prinsip yang kedua yaitu menyatakan bahwa panas itu sendiri tidak dapat mengalir dari benda yang lebih dingin ke panas tanpa adanya perubahan kedua benda tersebut. Lanjut slide kedua, Kak. Sudah muncul belum? Untuk kedua yaitu termodinamika didasarkan pada 4 konsepsi. Konsepsi empiris yaitu hukum ke nol. Pertama, yang berkaitan dengan kerja suatu sistem. Kedua dan ketiga termodinamika. Hah? Iya, lagi dulu. Aku nih bingung. Termodinamika didasarkan pada 4 konsepsi empiris, yaitu hukum ke nol pertama, yang berkaitan dengan kerja suatu sistem. Kedua dan ketiga termodinamika. Oleh karena itu, sebagian ahli menyatakan termodinamika merupakan ranting fisika yang mempelajari hubungan antara kalor dan kerja. Secara umum, termodinamika dapat dimanfaatkan untuk yang pertama, menjelaskan kerja beberapa sistem termodinamika. Yang kedua, menjelaskan mengapa suatu sistem termodinamis tidak bekerja sesuai dengan yang diharapkan.
Ketiga, menjelaskan mengapa suatu sistem termodinamis sama sekali tidak mungkin dapat bekerja. Yang keempat, landasan teoritis pada insinyur perencanaan dalam mendesain suatu sistem termodinamis. Misalnya, motor bakar, pompa termal, roket, pusat pembangkit tenaga listrik, turbin gas, mesin pendingin, kabel transmisi, superkonduktor, laser daya tinggi, dan mesin pemanas surya. Baiklah, untuk slide selanjutnya aku kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih Yurika. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rashid Permana. Kepada Saudara Rashid, apakah berada di Zoom? Sekali lagi. Baik, hukum-hukum termodinamika. Hukum-hukum termodinamika pada prinsipnya menjelaskan peristiwa perpindahan panas dan kerja pada proses termodinamika. Terdapat 4 hukum dasar yang berlaku di dalam sistem termodinamika, yaitu hukum ke-0 termodinamika. Termodinamika, hukum ini menyatakan bahwa apabila dua buah benda yang berada di dalam kesetimbangan termal digabungkan dengan sebuah benda lain, maka ketiga-tiganya berada dalam kesetimbangan termal. Selanjutnya, hukum pertama termodinamika. Hukum termodinamika pertama berbunyi, energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan tetapi dapat dikonversi dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Hukum pertama adalah prinsip kekekalan energi yang memasukkan kalor sebagai model perpindahan energi. Menurut hukum pertama, energi di dalam suatu benda dapat ditingkatkan dengan cara menambahkan kalor ke benda atau dengan melakukan usaha pada hukum pertama, tidak membatasi arah perpindahan kalor yang dapat terjadi. Contoh aplikasinya yaitu mesin-mesin pembangkit energi dan pengguna energi. Semuanya hanya mentransfer dengan berbagai cara. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Hipermana. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Anissa Fitri. Kepada Saudari Anissa, dipersilahkan. Apakah Saudari Anissa ada di Zoom? Anissa? Sekali lagi, kepada Saudari Anissa, apakah ada di Zoom sekarang? Nah, baiklah, karena Saudari Anissa ada gangguan sinyal, saya akan menggantikan untuk membacakan materinya. Nah, baiklah. Hukum kedua termodinamika, hukum kedua ini terkait dengan yang entropi. Entropi adalah tingkat keacakan energi yang mana hukum ini menyatakan bahwa total entropi dari suatu sistem termodinamika terisolasi cenderung untuk meningkatkan waktu mendekati nilai maksimumnya. Aplikasi pada kulkas yang mana harus mempunyai pembuang panas di belakangnya yang suhunya itu lebih tinggi daripada udara di sekitarnya. Karena jika tidak, panas dari isi kulkas itu tidak akan dapat bisa terbuang keluar. Lalu hukum termodinamika. Hukum termodinamika ketiga ini terkait dengan temperatur absolut, yang mana hukum ini menyatakan bahwa pada saat suatu sistem mencapai temperatur nol absolut, semua proses akan berhenti, entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Hukum ini juga menyatakan bahwa entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut bernilai 0. Aplikasinya ini kebanyakan pada logam yang mana bisa menjadi superkonduktor pada suhu yang sangat rendah karena tidak acakan gerakan kinetik dan molekuler yang mengganggu aliran elektron. Baiklah, selanjutnya.
Ais. Nah, baiklah. Kemudian adalah sistem hubungan dalam termodinamika. Jadi dalam sebelumnya, ya Ais. Slide sebelumnya ya Ais. Baiklah, dalam termodinamika itu dikenal dengan istilah sistem dan lingkungan. Sistem adalah kumpulan dari benda-benda atau apa saja yang diteliti atau diamati yang menjadi pusat perhatian. Sedangkan lingkungan adalah benda-benda yang berada di luar dari sistem tersebut. Dan sistem bersama dengan lingkungannya itu dinamakan dengan semesta atau universal. Nah, batas adalah perantara dari sistem dan lingkungan ini. Contohnya, saat mengamati sebuah bejana yang berisi gas, yang dimaksud dengan sistemnya itu adalah peninjauan sistemnya itu adalah gasnya. Sedangkan lingkungannya itu adalah bejananya itu sendiri. Nah, klasifikasi sistem termodinamika berdasarkan sifat dari besaran dan arusnya dan arus benda ini, energi dan entropi nya. Nah, ada 3 jenis sistem berdasarkan jenis pertukaran yang terjadi antara sistem dan lingkungan. Baiklah, untuk selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Saudari Lusifa Saidah. Kepada Saudari Lusifa, apakah ada di Zoom? Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem terbuka, di mana sistem yang mengakibatkan terjadinya pertukaran energi dan benda dengan lingkungannya. Sebuah pembahasan memperbolehkan pertukaran benda disebut permeable. Contohnya saat merebus air. Selanjutnya ada sistem tertutup, di mana sistem yang mengakibatkan terjadinya pertukaran energi panas dan kerja, tetapi tidak terjadi pertukaran zat dengan lingkungan. Air pada gelas tertutup merupakan salah satu contoh sistem tertutup, di mana terjadi pertukaran panas dan kerja, tetapi tidak terjadi pertukaran zat dengan lingkungan. Suatu sistem dapat mengalami pertukaran panas atau kerja, atau keduanya biasanya dipertimbangkan sebagai sifat pembatasnya. Ada 2, pembatasan adiabatik dan pembatasan rigid. Pembatasan adiabatik ini tidak memperbolehkan pertukaran panas, sedangkan pembatasan rigid tidak memperbolehkan pertukaran kerja. Next, selanjutnya ada sistem terisolasi. Sistem yang tidak mengakibatkan terjadinya pertukaran panas, zat atau kerja dengan lingkungannya. Contohnya, air yang disimpan dalam termos. Dalam kenyataannya, sebuah sistem tidak dapat terisolasi sepenuhnya dari lingkungan, karena pasti ada terjadi sedikit percampuran. Meskipun hanya penerimaan sedikit penarikan gravitasi, dalam analisis sistem terisolasi, energi yang masuk ke sistem sama dengan energi yang keluar dari sistem. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Sobirin. Kepada Sobirin, apakah ada di Zoom? Sekali lagi, Sobirin, apakah ada di Zoom? Ya, baik. Nah, baik. Dipersilahkan. Termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Yang 1 yaitu termos. Pada alat rumah tangga tersebut terdapat aplikasi hukum 1 termodinamika dengan sistem terisolasi, di mana tabung bagian dalam termos yang digunakan sebagai wadah air terisolasi dari lingkungan luar karena adanya ruang hampa udara di antara tabung bagian dalam dan luar. Maka dari itu, pada termos tidak terjadi perpindahan kalor maupun benda dari sistem menuju lingkungan maupun sebaliknya. Next. Yang kedua, mesin kendaraan bermotor. Pada mesin kendaraan bermotor, terdapat aplikasi termodinamika dengan sistem terbuka, di mana ruang di dalam silinder mesin merupakan sistem. Kemudian campuran bahan bakar dan udara masuk ke dalam silinder dan gas buang keluar sistem melalui knalpot.
Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Anissa Fitri. Saudari Anissa, apakah sudah ada di Zoom? Iya, Kak, sudah. Baiklah, dipersilahkan. Yang selanjutnya yaitu mesin kendaraan bermotor. Pada mesin Sudah deh. salah, Kak. Yang ini. Ya, yang lemari es kan, Kak? Ya. Lemari es adalah suatu unit mesin pendingin yang dipergunakan dalam rumah tangga untuk menyimpan bahan makanan atau minuman. Untuk menguapkan bahan pendingin diperlukan panas. Lemari es merupakan kebalikan dari mesin kalor. Lemari es beroperasi untuk mentransfer kalor keluar dari lingkungan yang sejuk ke lingkungan yang hangat. Dengan melakukan kerja, kalor diambil dari daerah bertemperatur rendah, katakanlah di dalam lemari es, dan kalor yang jumlahnya lebih besar dikeluarkan dari temperatur tinggi, TH atau dalam ruangan. Sistem lemari es yang khas, motor kompresor memaksa gas pada temperatur tinggi melalui penukar kalor di dinding luar lemari es QH dikeluarkan dan gas mendingin untuk menjadi cair. Cairan lewat dari daerah yang bertekanan tinggi melalui katup ke tabung tekanan rendah di dinding di dalam lemari es. Cairan tersebut menguap pada tekanan yang lebih rendah dan kemudian menyerap kalor dari bagian dalam lemari es. Fluida kembali ke kompresor di mana siklus dimulai kembali. Lemari es yang sempurna, yang tidak membutuhkan kerja untuk mengambil kalor dari daerah temperatur rendah ke temperatur tinggi, tidak mungkin ada. Ini merupakan pernyataan Clausius mengenai hukum termodinamika kedua. Kalor tidak mengalirkan secara spontan dari benda dingin ke benda panas. Dengan demikian tidak akan ada lemari es yang sempurna. Baiklah, Saudari Anissa. Untuk materi terakhir dibacakan oleh Saudari Ais Kurniada. Pada Saudari Ais, saya persilahkan. Baiklah, materi yang terakhir yaitu ruang pendingin atau AC, di mana air conditioner atau AC alias pengkondisian udara merupakan seperangkat alat yang mampu mengkondisikan ruangan yang kita inginkan, terutama mengkondisikan ruangan menjadi lebih rendah suhunya dibanding suhu lingkungan sekitarnya. Nah, di mana filter penyaring tambahan digunakan untuk menghilangkan polutan dari udara. Nah, AC yang digunakan dalam sebuah gedung biasanya menggunakan AC sentral. Selain itu, jenis AC lainnya yang umum adalah AC ruangan yang terpasang di seluruh jendela. Kunci utama dari AC adalah refrigerant yang umumnya adalah fluorokarbon yang mengalir dalam sistem, menjadi cair dan melepaskan panas saat dipompa, diberi tekanan, dan menjadi gas dan menyerap panas ketika tekanan dikurangi. Di mana mekanisme berubahnya refrigerant menjadi cairan lalu gas dengan memberi atau mengurangi tekanan terbagi menjadi dua area. Sebuah penyaringan udara, kipas, dan coli kumpulan pendingin yang ada pada sisi ruangan dan sebuah kompresor, pompa, kondenser coil atau kumparan penukar panas dan kipas pada jendela ruangan. Nah, di mana udara panas dari ruangan melewati filter menuju ke cooling coil yang berisi cairan refrigerant yang dingin sehingga udara menjadi dingin. Lalu melalui teralis atau kisi-kisi kembali ke dalam ruangan. Pada kompresor gas refrigerant dari coiling coil lalu dipanaskan dengan cara pengompresan pada kondenser coil. Pemanasan refrigerant melepaskan panas dan menjadi cairan yang tersirkulasi kembali ke coil. Sebuah termostat mengontrol motor kompresor untuk mengatur suhu ruangan. Baiklah. Dan kembali ke moderator.
Baiklah, terima kasih Saudari Ais atas penjelasannya. Baiklah, mungkin itu saja yang kami dapat jelaskan. Kami buka 3 pertanyaan untuk sesi tanya jawab. Kepada teman-teman sekalian atau adik-adik yang ingin bertanya, kami persilahkan. Sekali lagi, kami buka sesi tanya jawab untuk 3 pertanyaan. Kepada adik-adik maupun teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, Rahmi. Nanya, Saya Siapa? mau tanya. Mawar ya? Yo, Mawar. Mawar sama Tika? Yang Mawar. Apa Mawar? Tika Tanyalah. dulu. Tika Ya dulu. sudah, Tika dulu. Ladies first ya. Oke. Tika apa Tika? Kartika dari kelompok 5 ingin menanyakan apa hubungan termodinamika sama global warming atau pemanasan global. Terima kasih. Saya ulangi pertanyaannya ya. Apa hubungan hukum termodinamika dengan pemanasan global atau global warming? Betul, Tika? Betul, Rahmi. Baiklah, kami simpan ya, Tika. Pertanyaannya selanjutnya, Wardi, saya persilahkan mau nanya apa? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ibu tak? Kate, nanyalah. Mana ibu? Kate, Mawar. Nggak ada, Ibu. Direkam, nanyalah. Iya, dari. Ada Yang ya? pertama, kapan UAS? Nggak pernah Allah Akbar, Mawar. nih. Yang Selesai kedua pertanyaan kelompok ini. dulu. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa contoh penerapan hukum ke-0? Termodinamika di sekitar kita. Oh, baiklah saya ulangi pertanyaannya. Kapan UAS? UAS selesai kelompok baru kita UAS. Terus untuk yang pertanyaan kedua, kan contoh ya. Contoh penerapan hukum termodinamika ke-0 di sekitar kita. Iya. Sekian, terima Makasih kasih. Mawar. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya sisa 1 pertanyaan bagi adik-adik maupun teman-teman ingin bertanya, saya persilahkan. Apakah ada yang ingin bertanya? Sisa 1 pertanyaan lagi. Apakah ada yang ingin bertanya? Iqbal, nanya ada Bal. Dinda, Yeni. Nadia, nanya ada. Baiklah, sembari menunggu dari teman-teman dan adik-adik, akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara dulu ya. Saudara,
sedang dicari jawabannya. Baiklah, untuk pertanyaan Saudara Mawardi akan dijawab Saudari Yurika Adira. Yurika, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan Kak Mawardi, yaitu contoh penerapan hukum nol termodinamika dalam kehidupan sehari-hari atau di lingkungan sekitar. Dari kelompok kami mencoba menjawab, yaitu dalam kehidupan sehari-hari, hukum nol termodinamika itu contohnya pada saat kita membuat air hangat untuk mandi. Karena ketika kita mencampurkan air hangat itu dengan air dingin, pada saat air hangat dicampur dengan air dingin, maka kalor akan berpindah dari air panas ke air yang dingin. Mungkin itu saja yang dapat Yurika mencoba menjawab. Bila kakak-kakak atau kawan-kawan ada yang ingin menambahkan jawaban, dipersilakan. Waktunya tinggal 4 menit 30 lagi ya. Tidak make itu Zoom yang limited yo, Ais. Tidak. Oh. Atau ini siapa yang buat tadi? Rahmi yang buat. Kira aku limited. Siapa Oh yang yo, untuk jawaban tadi itu nak nyangka aku. Yo, tanggal lah. Yang apa? Lupa tadi nah lupa laju. Ada jadi Ais, lupa aku. Udah. Ini lagi langsung tersimpan dah rekornya. Tersimpan deh coknya. Bener lah. Iya. Siapa yang ingin bertanya lagi? Silakan bertanya.
Sudah tinggal 1 menit. Tika. Ada tidak Tika? Aduh, aku lupa tadi. Lah, habis ya waktunya. Iya, tinggal 1 menit dan habis waktunya. Agak cepat Zoom-nya. Baiklah, untuk pertanyaan Saudari Tika, akan saya coba jelaskan. Waalaikumsalam. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Niken Trimonika, Kak Arum Aulia Lestiana, Kak Ayu Marta Calina, Kak Novia Permatasari, Kak Meli Destari, Delsa Ade Atma, dan Rindi Utari. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai hukum termodinamika dan lingkungan. Untuk penjelasan pertama akan dimulai dari Kak Arum. Kepada Kak Arum dipersilakan. Maaf sebelumnya, mungkin Kak Arum lagi gangguan sinyalnya, maka penjelasan yang pertama ini akan dijelaskan oleh Kak Novia. Kepada Kak Novia dipersilakan. Baiklah, untuk yang pertama yaitu tentang definisi termodinamika. Secara bahasa, termodinamika berasal dari bahasa Yunani yaitu termos, artinya panas, dan dinamik yang artinya perubahan. Ini merupakan ilmu yang menggambarkan usaha untuk mengubah kalor atau perpindahan energi yang disebabkan perbedaan suhu menjadi energi serta sifat-sifat pendukungnya. Termodinamika berhubungan erat dengan fisika energi, panas, kerja, entropi, kespontanan proses, dan mekanika statik. Sistem dan lingkungan. Sistem adalah segala bentuk proses yang menjadi pusat perhatian pengamatan. Di sini kita bisa lihat contohnya ada keadaan zat,
reaksi, dan perubahan. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem dan membantu kerja sistem tentang alat-alat, wadah, tabung, reaksi, dan udara. Sudah. Aku lagi. 3 macam sistem. Yang pertama ada sistem terbuka, kedua sistem tertutup, dan ketiga sistem terisolasi umum. Kalau sudah. Yang pertama yaitu sistem terbuka. Sistem terbuka adalah pertukaran massa dan energi sistem dengan lingkungannya, misalnya laut dan tumbuh-tumbuhan. Sedangkan pada sistem tertutup ada pertukaran energi tetapi tidak menjadi pertukaran massa sistem dengan lingkungannya. Misalnya greenhouse, ada pertukaran kalor tetapi tidak terjadi pertukaran kerja dengan lingkungan. Dan ketiga, ada sistem terisolasi. Tidak ada pertukaran massa dan energi sistem dengan lingkungan, misalnya tabung gas dan terisolasi. Sudah. Baiklah, terima kasih kepada Kak Novia. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Arum. Kepada Kak Arum dipersilakan. Apa suara saya terdengar? Iya, Kak. Mohon maaf, ini sinyalnya kurang mendukung. Berapa kali saya keluar dari Zoom. Tadi materinya sampai mana? Materinya sampai mana tadi? Dimulai dari sistem ini, Kak. Sistem dan lingkungan ya? Sesuai dengan slide yang telah ditampilkan ini, Kak. Oke. Materi selanjutnya adalah pengertian dari sistem dan lingkungan. Jadi sistem itu adalah segala bentuk proses yang menjadi pusat dari perhatian pengamat. Contohnya itu adalah keadaan zat, reaksi, dan perubahan zat. Adapun lingkungan itu adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem dan membantu kerja dari sistem itu sendiri. Nah, contohnya itu adalah alat-alat, wadah, tabung reaksi, dan udara. Sistem itu dibagi menjadi tiga. Ada sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Sistem terbuka itu adalah adanya pertukaran massa dan energi sistem dengan lingkungannya. Contohnya itu adalah lautan dan tumbuh-tumbuhan. Adapun sistem tertutup itu adanya pertukaran energi, tetapi tidak terjadi pertukaran massa dalam sistem lingkungannya. Contohnya itu adalah greenhouse. Nah, ada pertukaran kalor, tetapi tidak terjadi pertukaran kerja dengan lingkungan. Kemudian sistem terisolasi. Di sistem terisolasi ini tidak ada pertukaran massa dan energi sistem dengan lingkungannya. Contohnya itu adalah tabung gas yang terisolasi. Baik, sekian saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Kak Arum. Selanjutnya untuk penjelasan mengenai sifat pembatas akan dijelaskan oleh Kak Meli. Kepada Kak Meli dipersilakan. Baiklah, dapat kita lihat pada gambar. Terdapat gambar
sistem terbuka, massa dan energi, sistem tertutup energi, dan terisolasi tidak terjadi apa-apa. Selanjutnya sifat pembatas. Batas adiabatik, tidak ada pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan. Pembatas tegal, tidak ada kerja baik dari sistem terhadap lingkungan ataupun dari lingkungan terhadap sistem. Selanjutnya hukum ke-0 termodinamika. Hukum termodinamika 0 menjelaskan kesetimbangan termal berlaku universal. Dengan kata lain, apapun zat atau materi benda akan memiliki kesetimbangan termal yang sama bila disatukan. Jika dua sistem berada dalam kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, maka mereka berada dalam kesetimbangan termal satu sama lain. Baiklah, kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Kak Meli atas penyampaiannya. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Ayu. Kepadanya akan dipersilakan. Termodinamika. Hukum termodinamika 1 menunjukkan bahwa hukum kekekalan energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah bentuknya saja. Nah, pernyataan tentang kekekalan energi dalam sistem yaitu delta U sama dengan Q min W, di mana perubahan energi dalam delta U sistem sama dengan kalor Q yang ditambahkan ke sistem dikurangi dengan kerja yang dilakukan oleh sistem. Nah, pada sistem isolasi, untuk nilai Q-nya sama dengan 0, dan usahanya juga 0. Tidak ada perubahan energi dalam. Dimana kalor sebanyak 1000 Joule ditambahkan ke sistem sementara kerja dilakukan pada atau terhadap sistem sebesar 500 Joule. Nah, berapa perubahan energi dalam sistem? Jawabnya itu delta U sama dengan 1000 min 500 Joule sama dengan 1500 Joule. Ini mungkin ada tipe, K itu mungkin ada Joule.
Perhatikan bahwa hukum 1 dalam bentuk delta U sama dengan Q min W, Q positif kalau kalor ditambahkan ke sistem Q. Negatif kalau dilepaskan oleh sistem W. Positif kerja dilakukan oleh sistem W dan negatif kerja dilakukan pada sistem. Baiklah, saya serahkan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas penyampaiannya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita Rindi Antika. Kepada Rindi dipersilakan. Selanjutnya yaitu proses dalam hukum termodinamika. Proses isokorik delta U sama dengan Q, delta U sama dengan Q, dan W sama dengan 0. Proses isokorik W sama dengan P dalam kurung V2 dikurang P2 dikali P1, V2 dikali V. Selanjutnya proses isotermal yaitu W sama dengan Q sama dengan nRT ln dalam kurung V2 dibagi V1. Proses adiabatik W sama dengan min delta U. Selanjutnya yaitu hukum kedua. Hukum ke-1 yaitu kekekalan energi. Hukum kedua yaitu menyatakan arah reaksi sistem. Hukum kedua dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk. Kalor mengalir secara alami dari benda panas ke benda dingin. Kalor tidak mengalir secara spontan dari benda dingin ke panas. Banyak proses yang irreversibel. 1 yaitu campurkan kopi dan gula lalu kocok. Keduanya menyatu, akan tetapi seberapapun Anda kocok kembali, keduanya tidak memisah lagi. Yang kedua yaitu pecahan gelas tidak kembali ke bentuk utuhnya. Hukum ketiga termodinamika. Entropi dari suatu kristal sempurna pada absolut nol adalah sama dengan nol. Selanjutnya, aplikasi proses termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Siklus adalah serangkaian proses yang dimulai dari suatu keadaan awal dan berakhir pada keadaan yang sama dan keadaan awalnya. Agar dapat melakukan usaha terus-menerus, suatu sistem harus bekerja dalam satu siklus. Ada dua macam siklus yaitu siklus reversibel atau siklus yang dapat balik, dan irreversibel yaitu siklus yang tidak dapat balik. Siklus Carnot, pemuaian secara isotermik A min B. Selanjutnya pemuaian secara adiabatik B min C. Pemampatan secara isotermik yaitu C ke D. Pemampatan secara adiabatik D ke A. Mesin pemanas. Hukum kedua berbunyi pada suatu mesin siklik tidak mungkin kalor yang diterima mesin diubah semuanya menjadi kerja. Selalu ada kalor yang dibuang oleh mesin. Rumusnya yaitu efisiensi sama dengan W dibagi Q1 sama dengan 1 min Q0 dibagi QI. Mesin Carnot. Menurut Carnot, siklus mesin pemanas harus reversibel atau dapat balik dan tidak terjadi perubahan entropi. Ini adalah idealisasi karena kenyataannya kalor tidak seluruhnya diubah menjadi kerja. Ada yang hilang dalam bentuk gesekan atau turbulensi. Rumusnya yaitu efisiensi sama dengan TH dikurang TC dibagi TH dikali 100%. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Rindi atas penyampaiannya. Untuk penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita Delsa Adiatma. Kepada
Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kita Rindy Utari, mesin pendingin. Reservoir panas, Q2, reservoir dingin di Q1. Merupakan kebalikan dari mesin pemanas, Q1 sama dengan kalor masuk tandon, reservoir, Q2 sama dengan kalor keluar tandon. W sama dengan kerja yang ditambahkan ke sistem. Q2 sama dengan Q1 plus W. Coefficient of performance, ukuran kerja sistem didefinisikan sebagai COP sama dengan Q1 per W kali 100%. Baiklah, terima kasih kepada kakak-kakak dan teman-teman yang telah menyampaikan materi mengenai hukum termodinamika dan lingkungan. Kepada audiens atau kakak-kakak dan teman-teman yang telah mendengarkan penyampaian materi dari kelompok kami tadi, jika ada yang belum jelas atau ada yang ingin dipertanyakan, dipersilahkan. Dapat juga dikatakan sebagai perubahan keadaan dalam suatu sistem. Termodinamika dapat dicirikan oleh perubahan variabel termodinamikanya. Adapun jenis sistem di dalam termodinamika itu dibedakan menjadi 3, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Mungkin sekian penyampaian materi dari kelompok 1, lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.